Gini juga dancer guys, traditional dancer. Kita udah lihat performnya di berbagai macam event di Australia dan juga diundang. Dikasih wadah panggung untuk berekspresi di sana udah senang karena udah mengenali budaya. Oh, segini terobsesinya mereka dengan budaya kita gitu. Menghabiskan kurang lebih 6 paket di Time Language Center. Yap, 6 paket, bener banget. Dengan WHV, Eki tahu nih pas Eki sampai membuka mindset Eki tentang dunia. Gimana lifestyle di sana, culture di sana, ekonomi. Kita di sana nggak hanya cari uang buat kita, tapi kita nyelamatin rupiah juga nih di sana yang udah lari nih ke luar negeri. Apa sih yang nggak enaknya selama WHV? Nggak enaknya ya karena kerja ya capek, itu wajar banget. Kalau Eki nggak mau jadi katak dalam tempurung, Eki mau membuka dunia untuk hidup Eki sendiri. So, untuk membuka opportunity itu sendiri kita harus punya skill basic bahasa. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas setengah? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang namanya Eki Pratama. Udah mulai dong. Oke, nah, thank you so much for coming to Indonesia, especially to Time Language Center after been 10 months already since you fly to Melbourne, Australia, June 2022. Is it? Yeah. All right, Eki, probably still a lot of people didn't know about you. Can you introduce yourself a little bit, please? Okay, my name is Eki. So I was here at maybe 2019, right? So Bang Melki sebelumnya udah kebetulan pulang ke Indonesia buat apa itu acaranya lupa? Talk show IELTS. Nah, aku kebetulan tertarik nih buat ini. Nah, disitulah awal ceritanya pertama tahu nih tentang oh ini loh kamu cocok banget buat program WHV. Nah, di situ Bang Melki udah nih cuci otak Eki. Dari situ Eki mulai menggebu-gebu buat belajar bahasa Inggris. Nah, situ. Dan ternyata alhamdulillah sekarang udah 10 bulan di sana. Well, nah Eki ini belajar bahasa Inggris memang dari dasar ya. Waktu itu semester 4 atau semester berapa? Semester 7 kayaknya. 7? 7. 7 atau 4? 5? 5 kayaknya. Karena kamu masih lama kan tamatnya setelah itu. Ya whatever ya. Jadi satu semester ikut satu paket, satu semester ikut satu paket. Belajarnya bertahap ya. Menghabiskan kurang lebih 6 paket di Time Language Center. Yap, 6 paket. Bener banget. Tapi investasi 6 paket itu berapa persennya dengan investasi yang mendapatkan selama di Australia? 0, sekian sekian. Ya, jadi jangan ragu ya teman-teman, investasi diri dalam bahasa Inggris itu memang tidak seberapa dibandingkan kalau kita bekerja kalau sesuai dengan program WHV. Nah, Eki, kenapa ingin WHV? Nah, awalnya nggak tahu banget masalah WHV, tapi setelah dilihat ternyata peluangnya lebih besar buat Eki dapetin ini dibandingkan apa yang Eki mau sebelumnya. Nah, dengan WHV, Eki tahu nih pas Eki sampai membuka mindset Eki tentang dunia. Gimana lifestyle di sana, culture di sana, ekonomi, sumber daya sampai wisata. Itu Eki bener-bener explore banget di sana. Itu ngaruh banget buat kapasitas Eki sebagai WNI, anak muda ya, bener banget. Sekarang boleh tahu usianya berapa? 25. 25 udah jadi miliarder ya. Iya kayaknya udah bisa deh. 10 bulan udah miliarder coy. Punya aset yang bejibun. Ya anak muda banget ya. Pengen kaya cepet. Pengen apa ya ikut WHV. Isan bilang ingin cepet kaya datang ke Time. Ya, bener banget. Datang ke Time untuk membuka pintunya, jalannya, arahnya. Nah, Apa sih yang gak enaknya selama WHV? nggak enaknya ya karena kerja ya capek, itu wajar banget. Enak ya enak, tapi ada beberapa memang sometimes homesick itu, lagi kepikiran, capek. Tapi mostly enak semua sih.
Lagi juga banyak keluarga time di sana kan. Iya bener, keluarga time kita udah ngumpul di satu rumah mostly ya. Itu. Kalau cuacanya gimana sih Warrnambool? Kan di Warrnambool ya, sejak datang ke Warrnambool itu dingin atau panas atau so-so? Dingin banget pas Eki sampai itu lagi high season winter banget ya, sometime -2, -3. Nah, kalau untuk sekarang mungkin masih 10 sampai 15. Still nice ya. Still nice. Well, kan belajar bahasa Inggrisnya bertahap nih ya, bertahap dan alhamdulillah achieve dengan IELTS 6 apa 5,5? 5,5 ketinggian kalau. Dari nol ya. Dari 0. Tapi writingnya 6 loh, gila coy, keren writingnya. Speaking 6. Luar biasa, luar biasa. Eki, ini rencananya mau berapa tahun di Australia? Selama yang Eki bisa ya. Kalau untuk WHV sendiri kan itu 3 tahun. Nah, rencana Eki mau ambil student itu. Nah, untuk studinya masih rahasia nih, mau ngambil apa masih Keep a secret ya. ya masih secret banget. Boleh ntar konsulnya ke time aja, don't worry. Mau ngambil early childhood education, mau ngambil faculty of art, mau ngambil social work, banyak jurusan yang bisa. Teman-teman, ada 20 pekerjaan yang diminati sama Australia. Yang saat ini lagi tinggi demand banget. Yang pertama adalah nurse. Kalau kamu berniat untuk menjaga orang-orang yang sakit, lansia, kamu ambil nurse saja. Atau aged care, that's good one. Oke Eki, kalau anak muda yang malas belajar bahasa Inggris nih, apa pesan Eki nih? Pesan Eki buat anak muda yang masih belum tertarik bahasa Inggris nih. Pikir-pikir deh, kalau Eki nggak mau jadi katak dalam tempurung, Eki mau membuka dunia untuk hidup Eki sendiri. So Eki punya banyak opportunity. Ya pastinya kita untuk membuka opportunity itu sendiri, kita harus punya skill basic bahasa. Itu bahasa Inggris dulu gitu. Eki ini juga dancer guys, traditional dancer. Kita udah lihat performnya di berbagai macam event di Australia dan juga diundang. 3 menit nari itu 1 juta. 2 juta sometime ya. 1 juta minimal tapi 2 juta. Ini gimana ceritanya Eki dapat undangan untuk mewakili representasi dari Indonesia khususnya West Sumatera. Karena Eki ini dancer seperti tari golombang, tari piring ya. Dan ini bikin amazing banget buat orang-orang Australia. Dan ngamennya 3 menit 2 juta coy gitu loh. Iya benar, kalau di Australia orang-orang sana itu sangat terobsesi yang namanya art culture. Itu mereka kalau udah dengar ada event mereka pasti datang. Nah, untuk yang pertama kali event itu Eki karena ada kenalan kakak-kakak Indonesia yang udah PR permanent resident di sana. Ya memang udah lama berkecimpung di acara-acara event di sana. Nah, Eki itu pas mereka lihat Eki, mereka undang Eki. Nah, semakin Eki diundang ternyata iya makin populer lah saya, makin sering diundang ke beberapa event karena panitia-panitia event tuh menyebar luaskan tentang Eki di sana gitu. Luar biasa, ini sayang banget nih Pemprov Sumatera Barat khususnya Dispar ya, Dinas Pariwisata yang tidak memanfaatkan anak-anak WHV asal Time Language Center sebagai ambassador for tourism in West Sumatra. Karena mereka banyak ikut festival, mereka banyak ikut kegiatan-kegiatan apapun ya. Nah mereka cukup bawa brosur atau e-flyer dari Dispar Pariwisata ini masukkan buat Dinas Pariwisata Sumatera Barat ya. Karena Eki narinya pakai tarian Minang, ada juga anak Time juga pakai tarian Minang. Nah ini nggak dibayar loh, mereka nggak perlu dibayar ya. Perlu dibayar nggak sih? Nggak perlu, tapi kita udah dapet dikasih wadah panggung untuk berekspresi di sana, udah senang karena udah mengenali budaya. Oh segini terobsesinya mereka dengan budaya kita gitu. Nah ini masih sayang kan Dinas Pariwisata Sumatera Barat atau Dinas Pariwisata dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat tidak memanfaatkan ini sebagai ambassador dari tourism in West Sumatra. Dengan adanya keberadaan student-student Time Language Center di sana, mereka bisa saja membuat booth di sana, visit West Sumatra 2023 atau give it a flyer atau kunjungi website ini kerjasama dengan tour and travel di Sumatera Barat sehingga mereka bisa langsung menjadi dutanya Sumatera Barat. Ini mudah-mudahan sampai nih message saya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat ataupun Dinas Pariwisata Sumatera Barat sehingga mereka get ready. Ayo kita berkolaborasi membangun Sumatera Barat dengan bukan hanya dengan student saja yang bisa membangun mereka pintar, tapi dengan WHV seperti Eki ini mereka juga bisa menjadi representatif. Nah, ini gue emosi banget ngomongin Eki. Karena gregetan kan, karena
anak WFH Time udah banyak di sana, ratusan di sana. Nah, setiap kota ada mereka sebagai ambassador of West Sumatra. Mereka sebagai corong visit West Sumatra. Nggak perlu budget, Pak. Jadi saya tahu persis kalau dengan dinas atau pemerintah tuh bicara soal anggaran dan anggaran. Ini no anggaran ya, karena nanti titip brosur ke Eki perform, and then di perform itu disampaikan oleh MC-nya bahwa Eki from West Sumatra, you can visit West Sumatra because the beautiful island, you can do surfing in Mentawai. Karena di Indonesia ini, Bali itu Eki itu 8.000 orang wisatawan dari Australia setiap tahun, setiap bulannya. Itu 5.000 orang surfing. Dan mereka don't know about Mentawai. So Eki can present representatif dari Sumatera Barat khususnya Mentawai nih. Jadi berapa tahun ngomongnya Eki? Gimana menurut Eki nih? Ya benar banget. Dan sebenarnya kita nggak hanya representatif tentang seni di sana, tapi setiap ada event kita describe juga tentang kita show makanan kita, dan kakak-kakak di sana itu masak setiap terutama pasti rendang itu dibawa banget terus setiap event. Nah, setiap event itu stand kita selalu paling rame dikunjungi. Nah, itu mereka amazed banget sama apa yang kita show buat mereka gitu. Sayang banget kalau Dinas Pariwisata Sumatera Barat, saya underline aja nih, Dispar Sumbar dan Bapak Gubernur Sumatera Barat tidak melihat nih sebagai potensi dari anak-anak muda untuk mewakili Sumatera Barat atau Indonesia pada umumnya untuk memperkenalkan. Nah, makanannya rendang nomor 1 dikenal. Yang kedua, standnya paling rame. Bajunya kemarin juara apa? Juara apa kemarin waktu Kana Festival di Kolek itu? Paling dramatis and colorful. Paling dramatis and colorful. Karena bajunya cukup ramai ya, ada yang pakai songket, ada yang pakai bla bla bla. Nah, Eki juga waktu itu menari di jalanan, nanti videonya ada, kita cuplikan juga videonya nanti. Well, nah Eki berarti banyak sekali manfaat WFH ini, tidak hanya soal cuan, tapi networking, and then pemerintah juga mendapatkan feedback yang besar dari anak-anak ini karena devisanya datang ke Sumatera Barat. Benar banget. Ya benar banget. Kita di sana nggak hanya cari uang buat kita, tapi kita nyelamatin rupiah juga nih di sana yang udah lari nih ke luar negeri. Jadi kita juga menggebu-gebu nih buat show, oh ini loh Sumatera Barat, oh ini loh Indonesia. Jadi mereka dan beberapa supervisor aku pun gara-gara aku representatif tentang Indonesia dan mereka mau datang ke Indonesia. Gitu. Tuh, bisa beli tiket, bisa ke Mentawai, bisa masuk income untuk hotel, bisa masuk untuk restoran, bisa macam-macam dari satu orang Eki saja. Nah, kalau ada replika dari 1.000 orang Eki dari Sumatera Barat, kita bisa membuat Sumatera Barat lebih terkenal. Oke, Eki ini ada rame nih, sudah. Coming, that's fine. Go ahead. Ayo, ini mereka para warrior nih, barangkali mau bertanya sama Eki. Ayo. Oke, Eki, thank you so much. Satu pesannya lagi untuk anak-anak muda di Indonesia, khusus Sumatera Barat yang masih ragu untuk WFH. Yep, kumpulkan niat, komitmen, konsisten, raih apa yang kamu inginkan. Dan tapi WFH ini bisa membuka peluang kamu buat berbagai keinginan yang kamu inginkan untuk membuka mindset kamu tentang dunia. Gitu. Boleh di-spill dong gajinya sebulan? AK. AK, ya, AK, you know AK, that's fine. Tujuannya bukan untuk flexing ya, tapi untuk membuka perbandingan. Teman-teman juga bisa dapat informasi ini di YouTube, berapa gaji anak-anak WFH per jamnya, dan berapa mereka bisa earn sebulan, dan berapa living cost mereka sebulan. So tidak ada kata lagi untuk mencoba, nggak usah ragu. Kalau masih ragu ya berarti orang tua juga support ya. Support banget. Kemarin baru siapin umroh orang tua ya. Alhamdulillah. Dan juga kemarin habis beli kebun sawit ya. Alhamdulillah. Juga beli tanah dekat kampus ya. Alhamdulillah. 7 tahun muda, jadi tunggu apa lagi guys, segera it's time to build our future with Time Language Center, karena itu moto kita bagaimana mencoba membangun roadmap dari anak-anak muda Indonesia khusus Sumatera Barat untuk bisa maju ke depan sehingga mampu menaklukkan dunia, karena kita sebagai global citizens not only living in Indonesia but we as a global citizen, there is no border between country and country. Okay, Eki, safe flight to Melbourne, thank you so much for coming and then become part of Time Language Center, we really appreciate that, and then you will fly from Padang to Kuala Lumpur to Melbourne on Saturday, yeah. So fly and Monday and Sunday. On Monday start back to work, yeah. Start back to work again. Back to the real life and earn dollar, ya, Inshallah. And then see you. I think probably we'll visit you from kita ajak nanti nih bapak-bapak pemimpin di negeri ini untuk berkunjung ke Warnambul untuk mengunjungi anak-anak Sumatera Barat yang sedang berada di sana. Oke, Eki, saya goodbye dulu sama Time Language Center sama audien kita. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. And then ini lihatkan ke orang tua karena orang tua masih banyak yang tidak mensupport anak-anaknya ke luar negeri. Betul ya? Betul banget. Ya. Jadi silakan lihatkan ke orang tua, masih ragu orang tua silakan datang ke Time Language Center atau hubungi Eki langsung ke Instagramnya. Thank you so much for watching. See you next time dalam program Apa Kata Mereka. It's time to build our future with Time Language Center. Bye bye. Oke, kenapa malu?
Nonton banyak penonton lu Eki. Belum tonton online lagi. Nonton online lagi. Aduh. Sorry guys. Tante Risa, kasih Eki nih makan ya.